Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan kembali walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini aku mau membahas tentang 8 tanda Allah sedang merindukanmu. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kita berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga ingin kita mendekatkan padanya dan menemukan kebahagiaan sejati dalam iman. Memang di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini ya, kadang kita merasakan tanda-tanda tertentu yang sebenarnya adalah panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Namun sayangnya seringkali kita tidak menyadarinya dan akhirnya momennya terlalu begitu saja. Berikut ini ya adalah 8 tanda yang bisa jadi cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kerinduannya pada kita. Yang pertama adalah sering ingat kematian. Tanda pertama Allah Subhanahu wa taala sedang merindukan kita adalah kita sering mengingat kematian. Hati kita ikut ternyuh apabila mengingat mati. Karena mengingat mati, maka kita pun mengingat dosa serta amal ibadah yang terasa ala kadarnya. Padahal mengingat kematian adalah sebaik-baik pengingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya 35. Mengingat kematian adalah salah satu cara agar kita selalu waspada dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ketika hati kita sering mengingat akhir hidup, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menuntun kita untuk lebih fokus pada akhirat dan mengurangi cinta berlebihan pada dunia. Yang kedua, diberikan kesulitan berupa beban dan masalah. Bila kita diuji dengan kesulitan hidup dan masalah yang datang bertubi-tubi, bisa jadi itulah tanda Allah Subhanahu wa taala sedang merindukan kita. Namun ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan persoalan yang tidak sanggup kita pikul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Ujian dan beban yang datang dalam hidup bisa menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih dekat padanya. Dalam kesulitan kita diingatkan untuk bersabar, tawakal, dan berdoa lebih intens. Setiap cobaan membawa pesan agar kita lebih bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan, tidak bersandar kepada yang lain ya. Yang ketiga, terbangun tengah malam. Pernahkah sahabat terbangun di tengah malam? Bisa jadi jika kita terbangun di tengah malam menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala ingin kita bersujud dalam sholat malam. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Rob kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Seraya berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. HR Bukhari dan Muslim. Terbangun di tengah malam adalah momen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita agar mendekat kepadanya, terutama melalui sholat tahajud. Ini adalah waktu di mana doa-doa diijabah dan hati kita kembali jernih. Terbangun di tengah waktu ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepadanya melalui ibadah dan permohonan ampun. Dan yang keempat, tidak tertarik pada pacaran dan tidak berharap pada manusia. Tidak menjalin hubungan yang tidak halal merupakan bentuk penjagaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala bagi mereka yang menjaga kesucian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang jatuh cinta, kemudian dia menjaga kesucian dirinya, bersabar dan tetap menahan diri, maka Allah akan menggantinya dengan pahala. HR Ibnu Majah. Nah, ini peringatan untuk biasanya kaula muda ya yang sedang pacaran ini, hati-hati ya, jangan sampai keterlaluan, harus bisa menjaga diri. Nanti Allah akan menggantikan dengan pahala. Keinginan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang seperti pacaran serta tidak bergantung pada manusia menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing hati kita ketika kita lebih memilih untuk fokus beribadah dan berharap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melindungi dan merindukan kita untuk tetap di jalan yang benar. Yang kelima, bergetar saat mendengar azan. Pernahkah sahabat merasakan terenyuh ketika mendengar suara azan? Bila pernah atau bahkan sering merasakannya, itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Quran Surat Al-Anfal 2. Nah, jika hati bergetar ya kita ketika mendengar panggilan untuk sholat, itu adalah pertanda iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam hati. Rasa khusyuk ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk datang memenuhi panggilannya dan menjaga hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sering merasa sedih dan gelisah. Sahabat sering merasa sedih, gelisah, atau galau. Nah, bisa jadi ya perasaan itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah 40. Perasaan sedih dan gelisah seringkali membawa kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa gelisah, maka hati kita untuk menjadi ketenangan dalam ibadah. Ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kita agar semakin bergantung padanya, agar setiap masalah kita dapat menjadi sarana untuk lebih mengenalnya. Yang ketujuh, Allah memberikan kesedihan, kesulitan, dan kegagalan untuk mendekatkan diri kepadanya.
Jangan bersedih ya bila kita mengalami kesulitan atau kegagalan. Karena itu bisa terjadi tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah merindukan kita. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kami dikembalikan." Ulangi ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Setiap kesedihan dan kegagalan sejatinya adalah ujian yang mengandung hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk lebih bersabar dan kembali mengandalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan momen ini agar kita semakin mendekat dan menyadari bahwa hanya Dialah yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Dan yang terakhir yaitu sering muncul postingan tentang agama Islam ya di media sosial. Di zaman modern ya, media sosial ya seringkali menjadi perantara pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita scroll YouTube atau apa, nah muncul ya postingan tentang agama, ceramah-ceramah, dakwah-dakwah para ustadz atau ustazah itu sering muncul berkeliaran ya. Itu perantara pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jika sering melihat konten yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Islam, ini adalah tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pertemuan kita dengan pesan-pesan kebaikan agar hati kita lebih lembut dan terbuka pada ajaran Islam, mengajak kita untuk lebih sering mengingatnya. Nah itulah ya 8 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan kepada kita. Semoga dengan tanda-tanda tersebut ya bisa membuat kita semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.